Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 22 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar Kristus tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Kepada Saudara Ruli, kami persilahkan. Terima kasih. Judul Renungan Pagi, Bersikaplah Terhormat. Ayat inti terdapat dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hidup itu adalah menuruti tata tertib. Selama di dunia, orang Kristen akan menghadapi pengaruh yang merugikan. Akan ada provokasi untuk menguji amarah. Dan dengan menghadapinya dalam semangat yang benarlah, maka rahmat Kristen dikembangkan. Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus tinggal di dalam hati. Getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dan pada hari penghakiman terakhir, kita akan melihat bahwa semua rintangan yang kita hadapi, semua kesulitan dan gangguan yang harus kita tanggung adalah pelajaran praktis dalam penerapan prinsip-prinsip kehidupan Kristen. Jika bertahan dengan baik, mereka mengembangkan karakter seperti Kristus, akan membedakan orang Kristen dari orang duniawi. Ada standar yang tinggi untuk dicapai jika kita mau menjadi anak-anak Allah, mulia, murni, suci, dan tidak tercemar. Dan proses pemurnian sangatlah berguna jika kita ingin mencapai standar ini. Bagaimana proses pemurnian ini selesai jika tidak ada kesukaran yang dihadapi dan tidak ada tantangan yang menghadang, tidak ada kesulitan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan? Ujian bukanlah berkat terkecil dalam hidup. Mereka dirancang untuk menantang kita agar bertekad untuk berhasil. Kita harus menggunakannya sebagai sarana Tuhan untuk mendapatkan kemenangan yang diputuskan atas diri sendiri, gantinya menjadi penghalang dan menindas dan menghancurkan kita. Testimonies jilid 5 halaman 344-345. Jikalau kejujuran merupakan suatu prinsip kehidupan bisnis yang penting, maka tidakkah kita harus mengakui kewajiban kita pada Allah, kewajiban yang menggarisbawahi setiap kewajiban lain? Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 126. Demikian bacaan Renungan Pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali, renungan hari ini adalah suatu nasihat yang baik sekali bagi kita semua. Mari kita baca kembali beberapa kalimat dari renungan hari ini. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 130 paragraf 1 berkata, selama di dunia, orang Kristen akan menghadapi pengaruh yang merugikan. Akan ada provokasi untuk menguji amarah, dan dengan menghadapinya dalam semangat yang benarlah, maka rahmat Kristen dikembangkan.
Sebelum kita lanjutkan, perlu kita semua pahami bahwa kata spirit dalam tulisan aslinya seharusnya diterjemahkan menjadi kata roh dan bukan semangat. Lihat kata yang ditandai warna hijau. Karenanya kalimatnya seharusnya berkata, akan ada provokasi untuk menguji amarah, dan dengan menghadapinya dalam roh yang benarlah, maka rahmat Kristen dikembangkan. Nah, yang menjadi masalah adalah setiap kali ada pengaruh yang merugikan, setiap kali ada provokasi yang memancing amarah, kita malah ladeni dan akhirnya terbawa dalam arus kemarahan tersebut. Padahal, bila ada pengaruh yang merugikan dan bila ada provokasi yang memancing kemarahan, kita harus menghadapinya dengan roh yang benar. Apakah roh yang benar itu? Mari kita lanjutkan kalimatnya dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 130 paragraf 1. Berbunyi, jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus tinggal di dalam hati. Getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Inilah roh yang benar itu, saudaraku dalam Tuhan, yaitu Roh Kristus. Bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita tidak akan marah saat kita diprovokasi. Kita akan hadapi dengan lemah lembut perkataan yang melukai serta menghina. Bila Roh Kristus tinggal dalam hati, kita akan hidup sebagaimana Kristus hidup. Kembali perhatikan, Roh Kristus tersebut digambarkan sebagai getah dari pokok anggur yang mengalir ke setiap ranting. Getah tersebut adalah kehidupan bagi setiap ranting. Demikian juga dengan Roh Kristus, itulah kehidupan Kristus yang mengalir kepada kita, yang adalah ranting-rantingnya. Itulah sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur yang benar kepada para murid-Nya, agar mereka mengerti pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roh Kudus tersebut bukanlah oknum yang lain, tetapi hidupnya Yesus yang dicurahkan kepada umat-umatnya. Ingat Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 458 paragraf 2. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Roh Kudus itu adalah nafas kehidupan. Layaknya sari pokok anggur adalah kehidupan bagi ranting-ranting. Dan karenanya Roh Nubuat berkata, pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Sebab memang oleh Roh Kristus itulah kita hidup. Karenanya penting sekali bagi setiap umat Allah memahami dengan benar makna perumpamaan pokok anggur yang benar, agar kita jangan salah menerima roh. Kita harus terima roh yang benar, yaitu Roh Kristus, getah pokok anggur yang benar yang mengalir kepada setiap ranting. Oleh Roh Kristus itulah kita para ranting dapat berbunga dan akhirnya berbuah. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church halaman 56 paragraf 4, berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Karakter Kristus atau karakter Kristen hanya dapat diperoleh dengan memiliki Roh Kristus dalam hidup kita. Inilah standar tinggi yang renungan hari ini nyatakan. Jika kita mau menjadi anak-anak Allah, hidup mulia, murni, suci, dan tidak tercemar, maka yang kita butuhkan adalah Roh Kristus. Roh Nubuat melanjutkan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 345 paragraf 1. Berbunyi, karakter akan diuji. Kristus akan dinyatakan di dalam kita jika kita memang adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang hidup. Kita harus sabar, baik hati dan menahan nafsu, ceria di tengah keresahan dan kejengkelan. Hari demi hari dan tahun demi tahun, kita akan menaklukkan diri dan tumbuh menjadi kepahlawanan yang mulia. Ini adalah tugas yang diberikan kepada kita. Tetapi itu tidak dapat dicapai tanpa bantuan terus-menerus dari Yesus, keputusan tegas, tujuan yang teguh, kewaspadaan terus-menerus, dan doa yang tak henti-hentinya. Inilah sikap hormat yang harus kita hidupkan. Di tengah keresahan dan kejengkelan,
kita tetap hidup sabar, baik hati, menahan nafsu, dan ceria. Dan ini bukan karena kuat kuasa diri kita, tetapi karena Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Dan untuk Roh Kristus ini kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh setiap saat, setiap hari, tahun demi tahun, hingga akhirnya Kristus terbentuk dalam hidup kita. The Signs of the Times, September 27, tahun 1899, paragraf 9, menyatakan, Kristus dibentuk di dalam, dan oleh Roh-Nya Dia memenuhi janji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Dengan memiliki Roh Kristus dalam hati kita, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita, dan itulah pengharapan untuk keselamatan. In Heavenly Places, halaman 227, paragraf 4, berkata, jika Anda benar di hadapan Allah hari ini, Anda sudah siap jika Kristus datang hari ini. Yang kita butuhkan adalah Kristus dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan. Saudaraku dalam Tuhan, untuk menjadi benar di hadapan Allah, untuk bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, maka yang kita harus miliki adalah Kristus terbentuk di dalam hidup kita, yaitu dalam hati kita. Jadi, dengan memiliki roh yang benar, yaitu Roh Kristus tinggal dalam hati, tidak hanya kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter, sehingga kehidupan kita suatu kehidupan yang terhormat, tetapi kita juga siap untuk menyambut Yesus datang yang kedua kali. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua, sebab Yesus tidak lama lagi akan datang kembali menjemput mereka yang setia, yaitu mereka yang memiliki Kristus tinggal dalam hati mereka oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Kiranya Kristus tinggal dalam hati kami semua, yang adalah kehidupan bagi kami, layaknya getah mengalir kepada setiap ranting, menjadikan kami berbunga dan berbuah. Hidup kami menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Dan itulah yang melayakkan kami untuk hidup terhormat, serta siap mewarisi kerajaan sorga yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.